Welcome back to Safe Space. What's good, y'all? It's your girl in the G in the house, and we're back with another episode of Safe Space with Brian C. Awarda. And Angga. Yeah. Right. I will remember that from now on. Mr. Angga Avila. Yeah. Avicii. Angga Avila Avicii? No, Angga. No, I get the joke. Alright, hey, second time kedatangan representative dari. Thank you for being here since last week. It's fresh to have an agnostic perspective di tempat ini. And kita kedatangan hari ini tambah satu lagi. Angga mungkin udah banyak yang tahu, udah ada beberapa episode yang kita bikin bareng. Yep. And sejak saat itu katanya merubah hidup lu ya enggak ya? Lumayan. In a good way or bad way? The follower counts. Kemarin Angga bilang gini ke gue, Bri, gue ketemu orang kerja, ketemu orang buat bisnis My kan. client. Yeah. Terus dia bilang gimana? I saw your podcast. Yeah, welcome to my world. I It get was that all the so time. weird. Yeah, no, you'll get used to it. Lu gak kehilangan jobnya atau dealnya No, kan? it's just awkward. Yeah, you'll get used to it. Iya, by the way kalau ini lu harus ngomong jelas dikit biar Okay. suara seksi gue yang serak-serak bahasa itu kedengeran. Yeah. Oke, tapi to include Angga in this conversation gak lengkap kalau kita gak quickly go through karena Angga, as I've always said, adalah seorang lay theologian, berarti teologian awam, ya kan? As in gak pernah higher education secara formal. Yeah. Tapi setiap hari itu basically belajar teologi. And actually, gue pernah publish 3 academic article. academic article. Up to date. Artinya apa? Lebih pintar daripada gue, lebih ngerti Alkitab dan kekristenan daripada gue, cuma kagak punya sertifikat aja. Yeah. Which doesn't matter in this context. Yep. Tapi juga yang kalian semua harus tahu dan gue juga baru tahu just couple of bulan lalu kali ya. Ya, bulan lalu. Ternyata walaupun Angga adalah seorang Kristen teologian, tapi Angga lu bilang ke gue apa? Lu adalah seorang? I would classify myself. Kalau pakai terminologi umum, agnostic. Agnostic. Yeah. Gue kasih itu untuk masuk ke otak yang lagi ngedenger semua teman-teman karena buat gue sedikit masih nggak make sense. Kristen, agnostic. Dan ada juga kok di luar sana Kristen tapi ateis. Tapi bagi aku itu nggak terlalu membingungkan sebenarnya, itu agak masuk akal. Because I say the same thing when people ask me, kamu tuh agamanya apa, or like what's your spiritual background kayak gitu. Aku biasanya sih ngomongnya ya Buddhist, agnostic kayak gitu. Because the Buddhist part refers to how I grew up in a Buddhist household with Buddhist traditions and Buddhist rituals. Tapi agnostic itu lebih menyangkut kepercayaan aku, my framework of belief in this world. Ya nggak sih? Tapi the fun thing itu kan kita terbiasa kayak langsung loncat nggak apa ya, agama harus ada Tuhan, tapi in Buddhism actually there is no God. Yeah. Actually, that is for some reason a lot of people get pissed at me when I say this, but like Buddhism itu secara teknis itu nggak percaya Tuhan. Like Buddhism itu it's a way of life, gaya hidup. It's a gaya hidup. It's more of like philosophy. It's not really so much religion, but Eastern philosophy. Tapi di Eastern philosophy kan filsafat timur, tapi orang Barat bilangnya itu agama. Iya. Tapi kalau di dalam konteks Indonesia aku lupa siapa yang ngomong ke aku kayak gini. Tidak harus agama. Agama mungkin orang pikirnya itu agama percaya Tuhan. Tapi di Indonesia itu there are 5. Correct me if I'm wrong. There are 6. Oh ya, Confucianism in there, right? And Confucianism itu bukan agama, nggak ada percaya Tuhan sama sekali. Hindu ada multiple gods. Kalau Buddhism itu enggak, Confucianism itu enggak. Tapi karena kalau di Indonesia kan, usually people say there's like the 6 recognized religions. Tapi sebenarnya kan kalau dalam bahasa Indonesia, correct me if I'm wrong, kepercayaan, bukan agama, bukan agama. Agama dan kepercayaan. Iya, agama dan kepercayaan itu banyak dianggap synonymous with each other, I guess, right? So, I mean, it still counts. Yep. It's interesting. Karena kalau dipikir-pikir gitu, jangan-jangan gue juga Kristen agnostik. Karena dari stance gue selalu unpopular opinion bagaimana gue memandang kepercayaan gue adalah gue selalu fokus dan memegang erat yang namanya sosok yang namanya Tuhan Yesus Kristus yang gue percaya sebagai Tuhan. Tapi yang lain gue
pegang secara held loosely hal-hal agamawi lainnya, sehingga bahkan untuk orang Kristen mungkin terutama dari background yang lebih tradisionalis akan bilang gue sesat, gue nggak masuk dalam box yang namanya kekristenan ini. Dan gue sendiri juga selalu bilang bahwa Tuhan itu lebih besar daripada sebuah agama, lebih besar daripada kotak yang namanya kekristenan. Jadi gue menemukan Tuhan lebih besar daripada kotak kekristenan. Kalau gue udah keluar dari kotak itu, does it make me an agnostic? Definisinya apa? So maybe pembicaraan ini adalah apakah mungkin untuk kita, apapun iman kepercayaan agama kita, could we think God? Bisakah kita memikirkan dan percaya bahwa Tuhan itu lebih besar daripada itu? Apakah mungkin ternyata sebenarnya kita semua, bukan kita semua, tapi banyak dari kita tuh yang agnostik, and it's okay. Yeah. Karena banyak orang berpikir gini dalam iman. Ateis tuh kayak seakan-akan starting point ya. Kayak perjalanan iman tuh kayak 0 sampai 100. Kalau 0 ya ateis namanya. Kalau 50 itu agnostik. Ntar kalau udah sampai 100, udah sampai goalnya, lu udah punya Tuhan, lu punya agama, lu punya iman dengan kuat, itu baru lu orang yang soleh, beriman, taat. Nah, lu tinggal subscribe aja. Jalannya kan ada 6 tuh. Lu pilih yang mana. But what if the state of being agnostic, menjadi seorang agnostik yang mempertanyakan, yang tidak percaya akan Tuhan, spiritualitas, tapi tidak terlalu mengekang dia dalam sebuah agama. Is it okay? Apakah nggak apa-apa nggak sih untuk berada di stage itu? Dan itu bukan stage transisi. Is it okay to always be an agnostic forever? Is it okay untuk kita memegang agama kita, Kristen misalnya, dan tetap menjadi Kristen agnostik? Mungkin lebih baik bukan lebih benar, lebih baik dijelasin dulu berarti. Okay. Ateisnya apa, agnostik, teis kan. Silakan. Kalau yang kayak tadi lu bilang itu kan berarti misalnya Yesus, lalu lu percaya Tuhan itu lebih besar dari agama, berarti itu kan percaya adanya higher being, adanya Tuhan. Ya. Itu kan teis. 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 Ya. Kalau ateis, itu kan apa kayak menyangkal, bukan anti sih, tidak ada. Jadi kalau ateis itu melihat ya sudah pasti Tuhan nggak ada. Oke. Jadi kalau teis itu seakan-akan tahu Tuhan pasti ada, ateis Tuhan pasti nggak ada. Oke. Kalau agnostik itu memilih posisi lebih ya nggak tahu Tuhan ada atau nggak. Iya. Kalau tadi dua sama-sama titik ya. Betul. Cuman kalau agnostik kecenderungan dalam versi gua misalnya ya mungkin Tuhan ada, mungkin Tuhan nggak ada. Gua nggak tahu Tuhan ada atau nggak ada. Coba lu explain dikit posisi lu. Tadi kan gue udah explain nih kira-kira my snapshot belief system gue. Kalau belief system lu kayak apa sebagai Christian agnostic? Ya kan aku kan tumbuh besar Kristen, satu titik pernah tidak lagi percaya. Not gue pakai kata-kata percaya ya, bukan tahu. Jadi bukannya tahu nggak tahu, tapi percaya nggak percaya. Tapi kalau dulu tuh percayanya kayak yakin Tuhan pasti nggak ada. Lalu balik jadi Kristen, belajar Kristen kan, belajar, dan sampai ke titik dimana kalau soal tahu nggak tahu Tuhan ada, kita nggak bisa tahu. I mean, how? Betul. Tuhan nggak kelihatan. Terus untuk kita di zaman sekarang ngebayangin ada miraculous being spiritual, itu kan sesuatu yang nggak bisa kita comprehend dan kayaknya jauh ya. Kalau orang tua kita mungkin atau dulu yang memang dunianya begitu, sains nggak kayak sekarang, lebih mudah untuk percaya miracles ya. Nah makanya gue ngambil keputusan, bukan keputusan juga ya, this is just how it is. Realitanya gue bisa percaya, tahu nggak Tuhan ada, nggak tahu. Tapi di dalam keputusan iman ya memilih untuk percaya dalam kepercayaan tradisi Kristen. Yang melihat ada loh Tuhan gini. Tapi itu bukan gua tahu Tuhan ada. Gua simply hoping and having faith in that. Beda kan? I can get with that. You get with that, right? I can get, yeah, so no, ada artis datang, ya Tuhan nggak ada. Yeah, I can't prove it. I don't know. Tapi I have belief that in Christianity, You're a more it's basically Christianity but ingrained with Stoicism essentially when you think about it. Oh yeah, it could be. I don't know. I guess you could put it that way. I guess that's how I see it. Yeah. It's a more I think stoic approach. Dari to- mana stoiknya? Stoic because of what's the word in Indonesian? Berserah? Not berserah, sorry. I think that's the wrong word. But as in to say like what you were saying, how you don't know whether or not God, like the Christian idea of a God is real, but it's just that the only thing, and you can't do anything about that other than to just
have faith that perhaps that version of a Christian God is out there. Is that what you're saying? It would, tapi lebih positif ya. Maksudnya lebih kayak di dalam realita bahwa setiap kita kan hidup dengan upbringing masing-masing ya. Terutama di Indonesia, kenapa banyak orang sangat religius karena memang dibesarkan dalam environment yang seperti itu. Yeah. Bahkan ketika seseorang menolak agamanya, agama yang ditolak itu satu bentuk agama yang dimana dia benci. Umumnya kan seperti itu. Okay. So, dan maksud gue kebenaran agama itu bukan semata-mata kita bisa buktiin ini benar dengan pembuktian because you will never be able to do that. Yeah. And tapi nggak ada salahnya kalau lu mau percaya itu, tapi kalaupun enggak juga I don't see anything wrong with it. Gue lihatnya lagi memproses karena ya yang lu cara pikir lu juga, gue juga begitu. I mean, I'm like, what do you mean? Isn't that called faith? That's how. Yeah, gue faith. nggak bisa membanding, gue nggak bisa memastikan Tuhan ada. Gue selalu bilang, I Yeah. can't prove him. Yeah. I do at the very end of the day, Yeah. gue nggak tahu dia atau enggak, dan gue nggak bisa buktikan. Right. Yeah. Tapi gue memilih untuk percaya, iya kan? Right. And that's Kalau buat definisi gue sih gitu doang. well, and that's the Stoic. Tapi esensi dari setiap iman kan sebenarnya seperti itu. Kita percaya, at least dari upbringing gue, kita bilang ada yang namanya iman kan, Yeah, faith. yeah, It's faith. to choose to to believe something that you don't see. Memilih untuk percaya sesuatu yang kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa yakinkan, tapi kita percaya gitu. I think esensinya sih di situ. Bedanya mungkin beberapa orang itu dead centered, sangat-sangat fanatik dan sangat-sangat memfokuskan seluruh kehidupannya lewat sudut pandang itu saking sempitnya sehingga tidak bisa melihat dari sudut pandang yang lain atau menjadikan sudut pandang yang lain itu musuh gitu. Ya karena jadi isunya kan ya ini kalau misalnya kita ngomong agama ya berarti jadi kayak ngomongin agama, memang agama buat apa gitu? I mean, ngerti nggak maksudnya? Pertanyaannya apakah agama ketika aku percaya misalnya orang Kristen kan ya percaya Kristen itu karena percaya sama kepercayaan ini lalu kalau udah percaya udah benar so what masuk surga. Kalau misalnya dalam Buddha gitu kan percaya kan aku udah percaya Buddha ABC 1 2 3 nih rule-nya kan. Then reincarnation. Ya, and all apakah that. karena aku percaya ini lalu aku nanti reinkarnasi, apakah itu the essence of religion? Because I don't think so gitu. I don't think so. Menurut lo apa Ya, esensinya kalau dari- percaya sesuatu itu kan yang esensinya bukan misalnya kekristenan percaya Yesus Tuhan. Apa Allah Trinitas dan sebagainya. So yang what, penting gitu? itu bukan aku percaya sama proposisi ini kan, tapi Karena aku percaya. ya what happens? And then what? Itu yang Coki bilang. Coki, kalau ada Coki sih seru sih di sini. Hari ini dia nggak ada, tapi tambah lagi seorang ateis kan udah ada agnostik tambah ateis. Dia bilang gini, kenapa gue memilih untuk ateis? Salah satunya adalah apapun yang lu percaya, dia bilang lu mau percaya Tuhan itu unicorn juga nggak apa-apa buat dia. But so what? Ya. Apa gunanya? Apa kontribusi bahwa lu udah percaya hal itu? Terus bagaimana lu akan menghidupi hidup lu sesuai dengan kepercayaan lu? Dia bilang gue cuma cukup ngejudge dari situnya aja. Mau lu percaya unicorn selama itu membuat lu menjadi orang yang baik dan berkontribusi kepada masyarakat, buat teman-teman di sekitar lu kehidupan jadi lebih baik. Sok monggo lu mau percaya apa aja gitu kan. So ya bener sih. Ini kan Kalau- tadi Indah bilang soal di Iya. bawah. Kayak you don't hate religious people, you hate religious hypocrites. Yes, yeah. Oke, berarti di sini kita membedakan dua hal nih. Apa yang kita percaya dan bagaimana kita hidup. Apa yang kita what What we believe in? believe and how do we live. That believe. Yeah. believe, Yeah, for right? sure. Yeah, for sure. Dan gue selalu bilang ke orang, makanya gue benci banget this idea yang namanya kristenisasi. Karena itu pemaksaan untuk orang lain percaya apa yang kita percaya. Teorinya, kepercayaannya. Tapi gue selalu bilang gini, nobody cares what you believe. Nggak ada orang yang peduli apa yang lo percaya. Tapi semua orang peduli bagaimana lo hidup. Dan apa yang lo percaya telah mengubah, bagaimana hal itu mengubah hidup lo. Dan kalau kita semua, apapun iman kepercayaan kita, tidak fokuskan terlalu kepada apa yang kita percaya. Bukan nggak fokuskan artinya jangan difokus ke sana. Boleh fokus ke sana, tapi jangan cuma sampai situ. Gue percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kalau cuma sampai situ, what's the point? Tapi dan karena gue percaya itu, maka hidup gue harus seperti ini. Pragmatiknya kan. I think kalau di Indonesia aja kita semua bisa lebih pragmatis dalam approach keagamaan kita,
apapun siapapun kita percaya Tuhan, tapi yang penting outworkingnya kita fokus kepada humanity, I guess. I love the idea humanity above religion. Yeah. I absolutely love it. Karena kalau dari sudut pandang agama gue, that's what the version of the God, versi Tuhan yang gue percaya Tuhan Yesus itu meninggikan kemanusiaan lebih tinggi daripada agama. Yeah. Dan gue rasa kalau di setiap agama kita punya cara pikir seperti itu, I think negara ini akan jadi tempat lebih baik nggak sih? Yeah, and Yeah. a lot more tolerant nation, that's for sure. Mungkin aku punya satu pertanyaan ke Indah, bisa ya? Gas. Ya. Biasanya kan Yes. orang bilang kayak gini ya, fungsi agama selain itu juga fungsi agama memberi makna. The function of religion is to give meaning. Ya Yeah. kayak untuk orang Kristen, ini kan kita kebetulan Kristen ya, Yeah. umumnya dibilang ya kalau life has ultimate meaning, kita punya makna ultimat karena ya kita ada Tuhan gitu. Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada afterlife, nggak ada kehidupan kekal, semuanya kan nggak ada makna karena after we die it's over. Dan sepenangkapan gue, you used to be some kind of an atheist or agnostic. For the longest time, my entire life, that's what I always thought. Yeah. That's what I always thought. That's what I always believed in. That what happens after the number one question I guess everybody has is like, what happens to us after we die? Like, what's is there an afterlife? Like, do we go to heaven? Do we go to hell? My belief was always that no, like we just disappear. And apakah berarti hidupmu tidak bermakna? Depends on. Well, I mean, that's when we enter philosophy, right? Because I'm sure you're familiar with like nihilism, Yeah. what's existentialism, and it's like those are all, I guess, different frameworks of processing what you're just asking. So I guess it just depends the pribadi masing-masing for you sih. Tapi personally, kalau aku pribadi sih, is the question what happens to us when we die? No, it's just about life in general. But like that's a big question. I don't know where to start. Kayak kan asumsinya kalau orang ateis bagaimana bisa kamu hidup senang, kan semuanya ini sia-sia, akan mati, in the end you will do that, so you don't know what is joy, love, meaning in life. Aku sih, I guess, apa ya? Kalau aku sih kan, aku bukan ateis, aku kan agnostik. Aku rasa aku dari kecil itu lebih leaning towards being somebody agnostic. Tapi kalau dipikir-pikir sih sekarang aku lebih pemikirannya gaya cara seorang ateis sih kalau dipikir-pikir. Dimana aku tuh dari kecil, and to be honest, I don't know if this is inappropriate to say on your show, I'm so sorry, but it's like I think that's also why I've struggled a lot with suicidality ever since I was young. Oh yeah. I think, and I'm at a point in my life right now, as established in the previous episode, I'm like in my spiritual journey and everything, and like just trying to understand myself a little more. I think that's where it comes from. Karena aku dari kecil, I've always struggled with suicidality, and I think it comes from a place of nihilism and just I always felt like ya ujung-ujungnya kita juga nanti mati terus abis itu udah kelar, kayak like there's nothing, I disappear into fucking oblivion and that's it, you know what I mean? And I guess, sorry, I don't know if I'm making any sense. It makes sense, perfect sense. Yeah, but that is what I've always struggled with, even up until I would say now, is finding purpose in life as somebody who grew up not having any spiritual compass, not having faith in anything or anybody but myself, and not really having a sense of there being anything worth to live for. That's why I was telling him of how lonely and like how heavy it feels, right? And how I don't want to feel like this anymore, but I still kind of feel like it, and I'm trying to get out of it. So yeah, that's just where I'm at. I don't think I'm answering your question. I'm so sorry. No, 'cause Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Padi akan menampilkan sebuah video yang setelah kalian tonton ya, kira-kira apa pendapat kalian tentang kepercayaan ataupun mungkin agama yang dianut oleh Indah G ini. Kenapa Pak ditampilkan Indah G? Karena sempat viral ya tentang Indah G ini yang membicarakan tentang agama, baik itu agama, terutama agama Islam ya. Nah ini sempat viral seperti itu, sehingga ada beberapa netizen ataupun mungkin di sini pengguna internet bertanya-tanya sebenarnya apa sih agamanya dari si Indah ini ya. Indonesia itu menganut agama dan kepercayaan yang diyakini ataupun yang disahkan oleh negara itu ada 6.
Nah, apakah agama indah itu termasuk dari 6 tersebut atau tidak? Nah, ini adalah menjadi polemik bagi sebagian orang ya. Karena Pak Adi sendiri, mungkin pengamatan Pak Adi aja ya. Jadi Pak Adi punya pendapat bahwa anak-anak muda, generasi muda sekarang, itu cenderung ya jauh dari agama. Ataupun kalau merasa beragama, itu agama digunakan sebagai hal untuk hiburan. Karena terbukti banyak sekali pertemuan-pertemuan agama yang dijadikan untuk joget-jogetan, untuk nyanyi-nyanyi, ya, dan juga untuk acara-acaranya, bahkan pacaran juga di dalam pertemuan agama tersebut. Dan itu diperbolehkan oleh yang dianggap sebagai ustadz, yang dianggap sebagai kiainya, karena mereka yang menyelenggarakannya. Nah, ini pun sama polanya dengan di agama ataupun kepercayaan yang lain, mungkin di agama Kristen, ya, apa agama Hindu atau kepercayaan Buddha, itu terjadi hal yang mungkin sama. Dari podcast ini kita bisa mendengar, ya, kita bisa menonton bagaimana pendapat anak muda yang lebih cenderung sekarang adalah generasi milenial. Bagaimana tanggapan mereka tentang memiliki iman ataupun kepercayaan tertentu di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita lihat atau kita perhatikan, banyak sekali di antara para generasi muda kita ini yang cenderung ya melupakan akan kepercayaan ataupun agama. Mereka lebih mementingkan hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, dan itu adalah hal yang terjadi sampai saat ini, ya, sampai detik ini anak-anak muda kita seperti itu. Nah, memang mungkin ada yang bilang bahwa KTP saya agamanya A, KTP saya agamanya B. Ya. Iya benar, itu kan KTP. KTP untuk apa? KTP itu gunanya adalah informasi yang digunakan secara administrasi untuk kepentingan negara. Bukan langsung yang berhubungan dengan bagaimana kita meyakini sesuatu, apakah kita meyakini adanya sang pencipta, ataukah kita tidak meyakini adanya sang pencipta itu sendiri. Sebagai contoh di sini, Saudari Indah sempat menyebutkan bahwa dia dari kecil sudah berusaha memerangi keinginannya untuk bunuh diri. Nah, ini adalah suatu tanda bahwa ketika kita rentan, ketika kita dari kecil sudah tidak ada ya pendekatan diri kita kepada yang namanya beriman, maka kecenderungannya adalah hal-hal yang sifatnya adalah negatif untuk kehidupan kita. Artinya begini, maksud Pak D adalah ketika kita sedang depresi, kita sedang stres, kita sedang ada masalah yang menurut diri kita adalah yang terberat, maka biasanya hal yang ada di lintasan atau di pikiran kita adalah mengakhiri diri sendiri. Itu kecenderungannya ketika ya kita jauh dari yang namanya beriman. Ini terlepas dari agama Islam, agama Kristen, dan lain-lain ya. Yang penting adalah beriman. Beriman itu adalah bahwa kita mengakui adanya Tuhan. Dan kita ya berpasar diri kepada Tuhan itu sendiri. Nah, inilah yang semestinya menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita terhadap generasi-generasi muda kita yang ternyata terutama di perkotaan ya, ini banyak terjadi seperti ini. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa agama yang tertulis di KTP itu sudah mewakili kepribadian masing-masing dari pemilik KTP itu sendiri, bahwa dia meyakini apa yang tertulis di dalam KTP-nya sendiri. Karena di dalam podcast ini pembicaraannya sebagian adalah mengatakan bahwa ya itu ada Kristen, tapi Kristen saya agnotis, atau Kristen saya ateis, atau saya ateis, atau saya agnotis. Nah, menurut teman-teman, apa itu perbedaan antara ateis, agnotis, ya, atau teis? Nah, silakan tulis di kolom komentar. Ya. Nah, hal ini kenapa Pak dibicarakan? Karena ini berhubungan dengan masa depan bangsa ini. Kita tidak tahu dari sekian anak muda di Indonesia, dari sekian generasi muda Indonesia yang akan menjadi pemimpin, yang mewakili, yang akan memimpin bangsa ini yang mana? Apakah orang yang beriman, apakah orang yang ateis, apakah orang yang agnotis? Inilah yang harus kita pikirkan. Karena jangan sampai negara kita yang terkenal saat ini adalah negara yang mempunyai agama, ya, terutama di sini adalah yang mayoritas agama Islam. Kemudian tiba-tiba muncul seorang pemimpin yang ternyata agnotis atau mungkin ateis. Maka Indonesia ini akan hancur.
Kenapa? Karena tidak ada pegangan, kecuali pegangannya adalah seorang agnostis ataupun ateis, ini adalah tidak mempercayai adanya Tuhan. Jadi ketika pemimpin kita tidak percaya adanya Tuhan atau ragu-ragu adanya Tuhan, maka pendidikan dan kelangsungan kehidupan di negara kita ini, ya tentu akan jauh dari agama itu sendiri. Mungkin bisa jadi agama dari kurikulum sekolah akan dihapus. Kemudian kegiatan keagamaan di Nusantara ini itu pun akan dikurangi sehingga lambat laun akan dihilangkan. Karena ada pemimpin-pemimpin bangsa ini yang sudah secara terang-terangan juga mengatakan bahwa untuk apa sih adanya ibu-ibu pengajian, bukan lebih baik di dapur ngurus aja, masak-masak dan urus suami misalkan. Sudah ada pernyataan seperti itu. Ya. Kemudian juga mungkin ada masalah yang lainnya lagi. Untuk apa sih kita datang ke tempat rumah beribadah, rumah tempat ibadah? Toh agama itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun. Ya, pernyataan-pernyataan seperti ini, ya, ini juga dilontarkan oleh mereka-mereka yang sekarang adalah menjadi pemimpin-pemimpin di bangsa kita ini. Nah, kalau pemimpin kita sudah jauh dari masalah agama, imannya sudah jauh, akal sehatnya tentang agama juga sudah jauh, mau seperti apa bangsa kita ini nantinya ke depannya? Karena jelas kenapa adanya semacam agama di sini, ya. Allah menurunkan agama, yang disebut agama di sini adalah karena manusia itu sudah jauh menyimpang dari adanya mengakui ketuhanan itu sendiri. Nah, inilah yang nantinya dikhawatirkan dari adanya agama yang orang tidak percaya, ini anak-anak muda ya terutama ya, mengenai ateis kemudian agnostis ini, kedua ini cenderung cepat sekali naik peringkatnya menjadi orang-orang terkenal, menjadi orang-orang yang sukses. Kenapa? Karena pikiran mereka adalah berjuang untuk hidup, berjuang untuk selama dalam kehidupan ini. Artinya apa? Berusaha untuk selalu menjadi sukses, menjadi kaya raya, sehingga mempunyai uang yang banyak, sehingga bisa menikmati hidup ini ya sepuas-puasnya sebelum mereka mati. Karena apa? Pikiran mereka kalau ketika mereka mati ataupun meninggal, itu akan hilang begitu saja, tidak percaya akan adanya neraka, surga, ataupun Tuhan itu sendiri. Nah, akibat dari hal seperti ini, kita akan lalai dengan kepentingan-kepentingan kita selain dunia. Inilah yang jadi yang membuat Saudari Indah G ini sempat viral adalah ketika dia membahas tentang agama, yang menyatakan bahwa dengan pasti satu agama itu melakukan hal-hal yang mungkin dikatakan sebagai hal yang tidak bermanfaat ya, tidak bermanfaat. Tetapi dari kacamata seorang agnostis ataupun ateis. Nah, di sini sebenarnya kurang tepat apa yang dinyatakan tersebut, karena seharusnya seorang agnostis ataupun ateis itu jangan memberikan semacam pernyataan, tetapi hendaknya dirubahlah menjadi satu pertanyaan. Kenapa? Mereka tidak mengenal yang namanya agama, jadi tidak boleh menjudge ya apa yang dilakukan oleh suatu agama tertentu itu adalah satu hal yang bagi mereka adalah hal yang tidak wajar atau kurang baik untuk dilakukan karena tidak mencapai pada titik tertentu yang menurut pemikiran mereka sendiri. Padahal mereka sendiri adalah tidak memiliki agama atau tidak mempercayai akan adanya Tuhan itu sendiri. Karena yang namanya agnostis ya itu cenderungnya adalah tidak mempercayai Tuhan, tetapi mereka percaya akan ada ciptaannya, tetapi tidak percaya siapa yang menciptakan. Jadi ada begitu saja. Nah, berbeda dengan ateis. Ateis memang tidak mengenal sama sekali siapa pencipta itu, tidak mempercayai. Jadi hidup berjalan itu begitu saja, ya. Nah, ini adalah penting sekali bagi kita, ya, terutama untuk generasi muda, untuk bisa selalu berpikir dan berakal ketika kita akan menjalankan sesuatu yang berhubungan dengan peribadatan. Jangan sampai istilahnya apa yang tercantum di identitas KTP kita itu adalah cuma legalitas saja tanpa kita menjalani apa yang tercantum di dalam KTP itu tentang agama kita. Nah, mudah-mudahan dari sedikit
penjelasan ini ataupun mungkin keterangan ini ya, lebih tepatnya mungkin keterangan ya, jadi bukan penjelasan, bahwa kita memang pendidikan di keluarga itu sangat penting tentang yang namanya keimanan dan berakal. Karena apa? Iman tanpa akal itu adalah satu hal yang mustahil. Berakal tanpa iman itu juga akan mustahil. Karena apa? Ini kedua-duanya penting. Jadi ketika kita akan beriman bahwa mengakui Allah itu ada, Tuhan itu Sang Maha Pencipta, ya, maka kita harus menggunakan akal. Tetapi bisa juga dibalik, kita beriman dulu mengakui bahwa Tuhan itu ada, ya, lalu membutuhkan pembuktian, maka gunakan akal kita. Inilah yang menentukan kualitas hidup kita ini. Karena begini, orang yang tidak mempercayai Tuhan, kecenderungan hidupnya adalah labil. Memang banyak yang tidak menampakkan kelabilan tersebut karena ditutupi dengan kegiatan kegiatan sehari-harinya yang terlihat normal-normal saja, ya, yang terlihat stabil saja. Padahal di hati mereka secara mendalam itu mereka hampa, ya. Kenapa kok dibilang hampa? Karena gini, manusia itu membutuhkan dua asupan, yaitu asupan secara rohani dan asupan secara jasmani. Nah, kalau kita agnostis ataupun ateis, itu hanya asupan jasmani saja yang kita dapatkan, tanpa kita mendapatkan asupan secara rohani. Padahal kita mempunyai fisik, ya, jasmani, dan juga kita mempunyai roh. Nah, kedua-duanya ini harus berimbang. Nah, ketika keduanya ini tidak berimbang, maka akan menimbulkan semacam gangguan-gangguan ketidakstabilan di dalam kita berkehidupan ini. Sehingga kita tidak mengetahui arah hidup kita ini. Nah, mudah-mudahan hal ini tidak sampai membuat generasi muda kita memiliki kecenderungan seperti ini. Karena huruf pikuknya kehidupan terutama di kota besar yang lebih cenderung mengabaikan tentang peribadatan, ya. Dan itu memang yang sekarang ini banyak terjadi. Oke, bagaimana menurut teman-teman mengenai yang kita bicarakan ini mengenai dunia agnostis, kemudian ateis yang sering kita dengar, tetapi pada faktanya jarang kita memperhatikan secara jelas yang ternyata sudah banyak dilakukan oleh generasi-generasi muda kita. Yes, mengaku beragama tetapi sebenarnya tidak beragama. Ini yang berbahaya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Pak D dan juga memberikan komentar. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.